Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan seperti biasa teman-teman, biasanya kalau hari Sabtu atau masuk ke weekend kita ada obrolan santai gitu ya. Karena ini juga memang agak siang postingnya. Ya biasalah kalau Sabtu pagi itu ada jaki dulu atau jalan kaki dengan bapak-bapak yang lain, yang mana ya kalau ke sekitaran GBLA lalu juga Aljabar dan Sumarekon itu biasanya setiap Sabtu pagi secara rutin. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang nanya, Kang perasaan kemarin lihat di Sumarekon benar atau nggak benar gitu ya. Jadi mangga saja kalau ketemu lagi atau lagi berpapasan gitu ya, ditanya saja mau ngegegel teman-teman. Jadi ya nambah saudara, nambah silaturahmi, nambah juga rezekinya gitu ya. Ya mudah-mudahan lah teman-teman kalau lagi liburan atau lagi olahraga di sekitaran GBLA, Sumarekon ataupun Aljabar Sabtu pagi itu insya Allah kita ketemu. Baik, ini juga harusnya kan ngobrol santai, namun agak sedikit tidak santai teman-teman, karena info kemarin ini Bojan Hodak sudah mengatakan update terbaru mengenai proses perekrutan pemain baru ke Persib Bandung. Itu yang asalnya kata manajemen banyak gitu ya, banyak list yang sudah disodorkan, yang mana katanya terakhirnya akan ada 3 pemain yang baru yang datang di luar pemain yang sudah datang gitu ya. Ada 1 lokal, punten 1 asing dan 2 lokal, 3 pemain tersebut. Nah kemarin itu berkurang lagi, dan punten buat teman-teman juga jangan kecewa, sekali lagi jangan kecewa, karena yang akan datang menurut Bojan Hodak kurang lebih hanya ada 1 pemain saja, dan dipastikan itu, atau ya sebelum terjadi kita nggak boleh mastiin lah ya. Jadi ya sepertinya yang akan datang asing teman-teman, jadi hanya akan ada perekrutan 1 pemain asing saja. Nah ini ya banyak faktor yang memang menyebabkan Persib banyak tidak melakukan perubahan. Yang kalau faktor teknisnya dulu saja, faktor teknis menurut Bojan Hodak ya untuk keseimbangan tim Persib sendiri, karena sekarang kan sedang ada di puncak klasemen juga, sedang baik-baik saja suasananya juga. Jadi takutnya perekrutan ini justru semakin akan menyebabkan ketidakharmonisan dari permainan atau dari segi yang lainnya. Nah jadi menurut Bojan Hodak sudah cukup dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh manajemen. Mau tidak mau kan ini semakin mendekati bursa transfer kedua ini ditutup gitu ya, jadi harus segera didaftarkan nama pemain barunya. Nah ini sudah masuk tanggal 4 teman-teman, betul. Jadi tersisa 11 hari lagi, sangat mepet. Jadi mau tidak mau evaluasi harus segera mungkin dirampungkan gitu. Jadi ya sudah, akhirnya diputuskan kemungkinan hanya mendatangkan 1 pemain asing, karena kalau di posisi kiri itu Jalnando sudah diambil untuk mengantisipasi Edo yang cedera atau bisa melakukan rotasi di situ ya, karena Rezaldi Hehanusa memang masih cedera agak cukup panjang teman-teman, sekitar minimal 2 bulan atau bisa lebih gitu ya, 2-3 bulanan. Nah ini juga ya sangat-sangat berisiko lah jika tidak mengambil Zanando lagi gitu ya. Jadi yang di sisi kanan juga sekarang Kakang dan Robby Darwish sudah kembali, sehingga banyak pilihan di bek kanan. Dan Irianto juga kemarin yang digosipkan akan hengkang ternyata tidak benar gitu ya. Bahkan ya saya sendiri kaget gitu loh, kok tiba-tiba ada kabar Irianto kok diisukan hengkang, karena belum diperpanjang katanya kontraknya ya. Kemarin juga sudah dibantah gitu oleh Kang Aditya sendiri bahwa ya tidak akan kemana-mana. Jadi untuk Irianto ini memang akan dijadikan pelapis daripada posisi Deddy Kusnandar ya, walaupun di situ ada Coach Ijan. Jadi Bojan Hodak bisa melakukan banyak strategi dan skema permainan lagi teman-teman. Jadi ya hanya yang dipastikan dilepas ini hanya Melson 5 katanya. Jadi mau tidak mau
ya harus mencari penggantinya. Nah, ini Melson 5 sendiri kemungkinan masih tetap ada di Persib, teman-teman, karena yang kita udah bahas kemarin, ya ada sesuatu hal yang urgent gitu ya menurut Melson 5 yang mungkin ini sedikit sensitif kalau kita bahas. Intinya embung gitu ya, atau alimen ke Sriwijaya FC. Kalau ke tim lain mungkin masih bisa, tapi ya Sriwijaya juga sudah berharap gitu ya bahwa ya soklah ke sini, kita akan sambut, kita akan bikin nyaman dan lain sebagainya. Ya lagi diolok oleh Sriwijaya FC juga, tapi ya dari segala non teknisnya ini banyak sekali gitu ya. Ya kita tahulah Sriwijaya, keuangannya, finansial dan lain sebagainya. Bahkan kalau main makan itu bayar sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Banyak berita-berita miring mengenai ya klub Sriwijaya, tapi ya kita nggak tahu apakah memang manajemen Persib ini akan menanggung seluruh biayanya ketika Melson 5 dipinjamkan ke Sriwijaya atau bagaimana. Nah, ini mungkin yang sedang harus dibereskan oleh manajemen, makanya ada beberapa hal yang sensitif gitu ya. Jadi ya sudahlah, intinya mah Melson 5 menurut Bojanodak sepertinya masih akan ikut Persib Bandung ke Bali gitu ya. Nah, setelah dari Bali Allahualam. Jadi ya mungkin ada kabar baru atau bagaimana gitu ya, sambil menunggu proses satu perekrutan pemain asing ini selesai. Jadi ya ketika deal mungkin Melson 5 mau nggak mau harus dipinjamkan, harus keluar dari Persib Bandung, teman-teman. Nah, tadi faktor teknisnya. Jadi menurut Bojanodak ya sekali lagi, tim sudah oke, tim sudah nyaman, tim sudah kompak, jadi tidak perlu melakukan perekrutan lebih banyak pemain lagi. Cukup satu kemungkinan yang akan direkrut dan pemain asing sepertinya gitu. Nah, untuk faktor non teknisnya kita sendiri tahu, teman-teman, balik lagi ke budget. Nah, ini budget sendiri sudah diungkapkan berkali-kali oleh Kang Aditya sendiri bahwa Persib saat ini memang membutuhkan dana besar untuk beberapa kebutuhan yang lain, seperti ya renovasi atau bangun GBLA lagi, lalu untuk training ground, lalu untuk divisi ini, divisi itu, kan ada sport science, lalu ada divisi nutrisi dan lain sebagainya lah. Ini juga memerlukan banyak biaya, teman-teman, sehingga ya gimana ya, kita masing-masing boboto pasti beda pandangan. Ada yang aduh itu mah engke deui we, nu penting mah prestasi dulu. Kalau prestasi oke, ya nanti juga sponsor banyak yang masuk dan nambah finansial gitu ya. Tapi ada yang berpandangan ya udahlah nggak apa-apa, bagi-bagi aja, dan pemain sekarang juga udah cukup katanya. Jadi ya sudah, uangnya larikan saja ke fasilitas. Nah, ini memang semakin banyak boboto, semakin banyak pendapat dan masukan gitu ya. Jadi ini juga ya cara terbaiknya kita adalah sabar, menunggu dan doakan yang terbaik, teman-teman. Apapun yang diputuskan oleh manajemen dan tim pelatih, mungkin itu yang terbaik untuk Persib Bandung dan semua pihak gitu ya. Untuk keuangannya sehat, pemainnya juga sejahtera, finansial untuk fasilitas Persib Bandung kedepannya juga terpenuhi gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi ya jangan kecewa jika nanti yang datang hanya satu orang menurut Bojanodak atau satu pemain. Nah, pemain ini pemain siapakah jika memang itu asing gitu ya. Dan ya kita nanti bahas selanjutnya saja. Sekarang kita coba tanya-tanya lagi aja, karena mau tidak mau ya ini juga menjadi bola panas di ruang ganti Persib Bandung ketika nanti memutuskan ya pemain satu ini atau Melson 5 ini masih belum bisa move on sepertinya dari Persib Bandung. Jadi ketika sudah sedia dilepas, mau tidak mau berarti kita bisa mengumumkan pemain barunya gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.